Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Agung Setiawan. Jadi pada video kali ini saya ingin bercerita ya tentang pengalaman saya menggunakan tang ampere ketika servis kulkas ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli tang ampere ya. Karena kalau kita salah beli tang ampere dengan skala yang terlalu tinggi, maka pengukuran untuk ampere-ampere yang rendah itu juga akan berpengaruh dan tidak akurat. Contohnya saya sering servis kulkas, servis showcase, kulkas satu pintu, dua pintu, showcase, freezer box. Itu tidak membutuhkan ampere yang tinggi-tinggi, tetapi membutuhkan ampere yang rendah ya. Alat ukurnya dengan skala seharusnya saya pilih ampere yang rendah karena budget yang minim serta pengetahuan yang tidak mendalam. Akhirnya saya memutuskan beli yang untuk ampere yang tinggi-tinggi ya. Ini minimal 200 ampere skalanya. Merek Winner ini saya pertama kali beli ini karena harganya yang terjangkau. Offline seharga 120.000, kalau online mungkin setengahnya ya. Jadi ini skalanya 200 ampere dan 1000 ampere. Jadi untuk mengukur kulkas ampere yang rendah-rendah ini dia kurang akurat. Karena apa? Karena skalanya tinggi. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau ingin untuk servis mengukur ampere yang rendah itu bisa pakai yang skala 20 ampere apapun mereknya. Jadi itu ada yang skala di bawah 20 ampere atau minimal 20 ampere lah ya. Di bawah 20 ampere malah lebih akurat ya. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman saya setelah beli tang ampere ternyata salah di speknya. Seharusnya bukan salah di produknya, bukan, salah di speknya. Maksudnya salah spek itu ini untuk tegangan ampere yang tinggi, untuk mengukur listrik ampere yang tinggi-tinggi kayak di panel listrik, terus di seperti listrik 3 fasa, 1 fasa yang ada trafonya, atau motor listrik yang ukuran ampernya tinggi-tinggi ini bisa. Tapi untuk kulkas seperti ini yang nilainya di bawah 1 ampere atau 0,5, 0,2, 0,3 sampai 2 ampere itu biasanya saya tidak bisa terdeteksi oleh tester ataupun tang ampere yang merek ini karena skalanya sudah berbeda. Maka dari itu saya memutuskan untuk beli lagi yang agak lebih murah tapi juga ini pas untuk kebutuhan servis kulkas dan pendingin lainnya yang ampernya rendah. Bisa pakai yang jenis seperti ini yang skalanya ada di 20 ampere ataupun di bawah 20 ampere, ada yang 2 ampere, itu juga malah bagus, malah lebih akurat. Biasanya seperti itu. Bukan ini produk yang jelek, bukan, karena kita salah penggunaannya ya. Jadi bukan pada produknya yang salah, tetapi salah dalam menggunakan produk tang ampere ini untuk keperluan apa. Kalau untuk kulkas dan tegangan ampere yang rendah ini pakai yang skala di bawahnya 20 ampere atau yang 2 ampere atau 6 ampere itu bagus. Tapi kalau yang pakai ini juga terbaca tapi tidak akurat. Kita akan bandingkan nilainya ya. Jadi kita akan coba menyalakan ini ya. Jadi ini saya punya kompresor 2 pintu kecil 1/6. Kita coba nyalakan dulu. Udah nyala. Nah, kita coba ukur pakai tang ampere yang gede ini ya. Di overload. Ya, dia terbaca. Berapakah dia terbaca? Atau di sini. Dia terbaca berapa ini?
0,02. Kita ini dulu reset di skala 200 ampere yang paling kecil ya, ini skala yang paling kecil, atau di sini saja ya biar lebih jelas, di ujung dari kabel ini biasanya lebih akurat ya. Enak di sini ya, 0,02 ya, terbaca 0,02. Dia naik ya, mau naik ketika saya ini. Saat ini juga bekerja dengan normal. Lalu bagaimana kalau kita pakai yang warna kuning ini ya, kita select di 20 ampere ya, kita select di 20 ampere, sama kita sandingkan di sini ya. Di sini sangat terlihat bahwa di sini terbaca 0,02, di sini terbaca 0,57. Di sini terjadi perbedaan yang sangat tinggi karena perbedaan skala pengukuran. Maka dari itu saya sarankan untuk untuk ampere yang rendah atau untuk home appliances kayak kompresor kulkas, dinamo mesin cuci, kita sarankan di 20 skala di bawah 20 ampere atau 20 ampere ke bawah. Nah, kalau untuk listrik dengan ampere yang tinggi kayak di 3 fase, motor-motor listrik di industri pabrik yang gede-gede, bisa pakai yang merek Winner ini ya. Nah, kita akan coba cek di kompresor yang satunya lagi di sini ya. Ini ada kompresor 1 pintu ya, ukurannya 1/8 HP. Kita coba juga ya di sini. Kita matikan dulu yang kompresor 2 pintu ini. Kemudian kita nyalakan kompresor yang 1 pintu. Kita nyalakan. Nah, dia sudah nyala. Kita coba ukur pakai tang ampere yang ini. Gimana ini? Oh, di sini saja ya. Di salah satu kabelnya. Di sini terbaca 0,02 ya. Bagaimana dengan tang ampere yang ini? Kita coba ya. Dia terbaca 0,57. Di sini kita bisa melihat perbedaan pengukuran, hasil pengukurannya. Ya, kembali lagi karena perbedaan skala, dan sebenarnya ini bukan pada tempatnya menggunakan tang ampere yang ini karena bukan speknya ya. Jadi yang benar itu kita pilih yang ada skala di bawah 20 ampere atau di bawahnya lagi, ada yang 6 ampere atau 2 ampere ya. Kita coba tekan di pipa presnya. Nah, naik semua ya. Berarti kedua tang ampere ini normal. Karena perbedaan skala, maka hasil pengukurannya juga berbeda. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kemarin saya juga bingung karena waktu pengisian freon, kenapa saya pakai tang ampere ini kok ampernya kompresor nggak naik-naik, padahal sudah rata bebunya. Ternyata setelah saya pakai ini terjadi perbedaan skala, dan akhirnya membuat pengukuran itu tidak akurat. Karena pengukurannya tidak akurat, kita juga akan bimbang mengenai hasil dari pengisian freon tersebut. Karena ketika kita mengisi freon dan freon ini sudah bersirkulasi dengan lancar di evaporator yang dipompa oleh kompresor, otomatis ketika freon itu sudah bersirkulasi, pertama kali kita masukkan ampere harus naik kan ya. Nah, tidak, pakai ini setelah terisi freon hanya terdeteksi 0,03 yang ini. Kalau pakai yang merek Winner Clemeter ini. Kalau yang pakai SMC ini dia real time, jadi
apa ya namanya, nilai sesungguhnya itu real gitu di lapangan. Setelah pengisian freon dia memang naik, ketika freon tidak ada dia turun. Kita coba pipa presnya kita press lagi, di sini harusnya dia naik, di sini juga harusnya naik. Nah ini naik tadi 0,3, berarti tidak ada yang salah dengan tang ampernya. Hanya saya yang salah menggunakan peruntukan untuk di lapangannya ya. Harusnya pakai yang apa namanya, skala yang ada 20 apa namanya ini 20 ampere skalanya, dan saya di lapangan malah menggunakan yang 200 ampere. Sedangkan di tang ampere merek Winner ini tidak ada yang skala 20 ampere. Itu saja pengalaman saya ketika menggunakan tang ampere. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah beli karena peruntukannya sudah berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.